Halo, selamat sore sahabat Nyala. Selamat datang di kelas Financial Fitness Class by Ruang Menyala. Nah, hari ini kita akan membahas nih Wealth Outlook Money Talks Year in Review, Future in View. Sebelum kita mulai nih kelasnya, boleh kali ya share domisili Sobat Menyala itu dari mana aja nih? Boleh nih langsung diketik di kolom chat. Ada dari Kak Herrera, dari Gandaria, Kak Jaksel. Wow, ada yang dari Jaksel, guys. Kebetulan kita ada di Tangerang Selatan ya. Jadi boleh di-spill kakak-kakak, sobat-sobat menyala ini ada di mana aja sih? Karena kita ruang menyala itu kalian semua bisa belajar mau di mana aja dan kapan aja. Boleh sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama aku Rachel Quinn, eh, yang akan jadi nyalabadi kalian yang menemani kalian agar semakin financially fit. Nextnya, sebelum kita mulai, aku pengen ngajak kalian semua buat share keseruan hari ini. Jangan lupa buat follow Instagram Ruang Menyala, screen capture kalian ikut kelas hari ini, dan jangan lupa tentunya untuk di-share di IG story kalian dan tag @ruangmenyala dan @Batavia Reksadana. Nanti kalau itu Min Chuan akan lihat kembali posting-postingan kalian. Nah, selamat buat kalian semua yang udah jadi member Ruang Menyala karena benefitnya itu banyak banget. Ada unlimited access yang akan mengukur kesehatan finansial kalian. Yang kalau di luar sana rata-rata itu 6 juta per tahun. Kalau di Ruang Menyala itu kalian gratis ya. Setelah cek kesehatan keuangannya, tentunya kalian bisa langsung konsultasi bersama Certified Financial Planner yang kalau di luar sana itu 2 juta per tahun, tapi kalau di Ruang Menyala itu gratis. Selain itu, kalian juga bisa belajar dengan all access konten di ruangmenyala.com. Ada guidebook, video kelas, dan artikel dan podcast. Lalu kalian juga bisa langsung lihat nih ya, ada cabang kita di Ciputra World Surabaya dan Cove at Batavia Peak. Dan tentunya kalian akan terus bisa mengikuti kelas dan akses-akses kelas finansialnya yang kalau di luar sana rata-rata itu 10 juta per tahun, tapi di sini sekali lagi aku bilang itu gratis. Nextnya, nah, yang belum bergabung jadi member Ruang Menyala boleh banget langsung di-scan QR-nya. Jangan lupa pakai kode referensi FFCX Nyala. Udah dibantu oleh Nyala Badi juga di kolom chat, boleh langsung diklik linknya dan isi kode referensinya FFCX Nyala. Nextnya. Nah, selanjutnya kita ada banyak benefit lain nih ya. Benefit layanan nyala. Di sini OCBC kita ada nyala yang tentunya benefitnya ada. Kalian semua bisa transaksi sehari-hari dengan OCBC Mobile sehingga kalian bisa transaksinya dengan mudah. Lalu juga ada investasi lengkap. Hari ini mumpung kelasnya juga belajar tentang market outlook, wealth outlook ke depannya di tahun 2026 seperti apa. Kalau kalian ingin mulai investasi bisa langsung buka nyala. Lalu juga kita ada solusi falas dan banyak promo tentunya dan juga pinjamannya mudah dengan OCBC Mobile. Selanjutnya, nah yang belum silakan di-scan QR-nya, buka nyala sekarang dan dapatkan cashback hingga 1 juta rupiah dengan kode promo FFCXRM. Info lebih lengkapnya bisa langsung dicek di web.ocbc.id/ffcxrm. Selanjutnya, nah, kita juga ada program khusus untuk nasabah setia OCBC yang udah ikut kelas Ruang Menyala hari ini. Kalian semua bisa dapatkan cash reward hingga 1 juta rupiah dan bonus saldo tabungan emas senilai 50.000 rupiah.
Periode programnya itu cuma 3 hari dari tanggal 11 Desember sampai 14 Desember 2025. Dan bonus tabungan emas ini senilai 50.000 dengan top up fresh fund dan penempatan produk minimal 10 juta rupiah paling lambat 3 hari setelah kelas ini. Jadi boleh langsung dicek di web.ocbc.id/ffc strip NB80. Nextnya, nah kita mulai ya. Di sini sudah ada speaker-speaker kami dari ada Kak Astrid dan Kak Kenny yang akan membahas nih Wealth Outlook, Money Talks, Year in Review, Future in Views. Apa aja sih yang akan dibahas? Kenapa kita tuh harus memahami kondisi keuangan itu tuh penting. Terus kenapa kita juga harus tahu apa aja sih tren investasi yang akan terjadi di tahun 2026. Terus bagaimana cara kita menilai kembali alokasi aset di tahun 2025. Dan tentunya di kelas ruang menyala pastinya kita juga akan share tips and tricks gimana caranya kalian lebih financially fit di tahun 2026 nanti. Nah, di sini sudah ada speakernya. Halo Kak Astrid dan halo Kak Kenny. Halo, selamat sore Queen. Selamat sore teman-teman Ruang Menyala. Halo semuanya, selamat sore Queen dan Sobat Nyala Mm-mm. dan Ria. Hai. Halo Kenny, sore. Gimana kabarnya Kakak? Sudah Baik, semangat dulu Sangat buat sharing? semangat. semangat selalu Queen. Thank you. Oke, nah untuk memulai sesi hari ini bisa langsung saya serahkan panggungnya ke Kak Astrid. Boleh untuk panggung saya persilakan, Kak Astrid boleh share screen ya. Oke, thank you Queen. Aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya, boleh banget. Udah kelihatan untuk materi sore hari ini di layarnya, Hmm. Queen? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Boleh, Kak. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman Sobat Ruang Menyala. Thank you sudah bergabung sore hari ini di well Wealth Outlook gitu ya 2026 ini gitu ya, karena memang kalau kita lihat 2025 tinggal beberapa hari saja teman-teman. Jadi di acara Financial Wealth ini teman-teman, kita coba untuk em, mengungkap gitu ya 2025 apa sih yang telah kita lalui selama 12 bulan ini, hampir genap 12 bulan gitu ya. Kemudian di 2026 apa sih yang bisa kita ambil gitu ya, kita ambil insight dari 2026 gitu ya untuk menjadi perencanaan kita, insight di 2025 untuk menjadi perencanaan kita di 2026 nanti. Oke teman-teman, mungkin kalau kita sedikit flashback dulu di 2025 apa yang sudah terjadi gitu ya, apa yang cukup menggerakkan market. Kalau kita lihat 2025, kita ngomongin Amerika dulu deh, US dulu gitu ya. Karena mirip sama Indonesia, di mana kalau kita lihat US juga ini ada pemerintahan baru. Donald Trump baru terpilih diinaugurasi di akhir Januari 2025 menjadi presiden yang ada di Amerika, dan ini terms keduanya Donald Trump gitu ya, di mana sebelumnya 2016 sampai 2020 Donald Trump pernah menjabat sebagai presiden yang ada di Amerika, dan ini kembali terpilih kembali gitu ya untuk menjadi presiden yang ada di Amerika dari 2024 hingga 4 tahun mendatang. Kalau kita lihat teman-teman, Sobat Ruang Menyala, salah satu kampanyenya Donald Trump gitu ya adalah bahwa perang dagang ini adalah salah satu yang ingin diterapkan oleh Donald Trump karena merasa selama ini Amerika dicurangin gitu ya sama negara lain, dizolimi sama negara-negara lain, di mana negara lain selalu kirim barang, jual barang ke Amerika lebih banyak dibandingkan dari barang-barang yang dibeli dari Amerika. Sehingga salah satu yang Donald Trump ingin taruh gitu ya, atau salah satu programnya Donald Trump adalah dia mau kenain tarif untuk negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Amerika. Awalnya pada saat kampanye dia ingin mengenakan tarif terhadap China sebesar 60%, kemudian untuk negara-negara lain dikenakan 10%. So itu yang sudah di-adjust gitu ya oleh para pelaku pasar. Namun kalau kita lihat pada Donald Trump setelah diinaugurasi, ternyata bukan hanya
China gitu ya. Negara-negara lain juga dia kenakan, yaitu khususnya kalau kita lihat salah satunya adalah Kanada, Meksiko, dan China. Ini dikenakan 25% dulu. Kalau kita lihat Kanada, Meksiko gitu ya, ini sebenarnya adalah dua negara yang cukup erat hubungannya sama Amerika. Jadi orang kembali bertanya-tanya gitu ya, apa yang mau dilakukan sama Donald Trump nih gitu ya. Kalau perang dagangnya gitu ya, kalau tarifnya itu sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya juga sudah pernah dikenakan. Tapi yang awalnya menyasar kepada China gitu ya, ternyata melebar gitu ya kepada negara-negara lain. Kemudian gongnya gitu ya, pada saat itu kita lagi libur Lebaran di sekitar bulan April dikenakan disebut sama Donald Trump ini adalah Liberation Day, di mana dia mengenakan tarif yang besarannya cukup lumayan tinggi gitu ya, sekitar 30-40%-an gitu ya. Ada juga yang dikenakan 20%-an tergantung dengan negaranya, tergantung dari nilai ekspor barang ke Amerikanya gitu ya. Sehingga ini yang membuat marketnya menjadi lebih volatile lagi. Untungnya waktu itu kita lagi libur Lebaran, jadi sempat tuh marketnya nggak gerak gitu ya karena bursanya tutup. Tapi begitu dibuka hari pertama, hari bursa pertama, market tentunya terkoreksi. Tapi ya karena sudah ada jeda berapa lama, beberapa waktu gitu ya, tidak sebesar market yang pada saat itu sedang open gitu ya, sedang berjalan, tidak libur bursa seperti Indonesia. Akhirnya terjadi teman-teman kesepakatan gitu ya, kalau kita meringkasnya gitu ya, setelah Liberation Day gitu ya, para negara-negara ini akhirnya menghubungi Donald Trump berusaha untuk bernegosiasi, negosiasi akhirnya tercapai gitu ya, beberapa negara tercapai negosiasinya, ada yang lebih dulu, ada yang agak lama gitu ya, tapi akhirnya mereka bernegosiasi sama Amerika. Selain perang dagang gitu ya, kalau kita lihat 2025 juga kemarin kita sempat menantikan gitu ya hasil dari keputusan Central Bank Amerika terkait penurunan suku bunga gitu ya, di mana di bulan September gitu ya 2025 Jerome Powell sendiri sempat mengumumkan bahwa akan cut rate gitu ya 75 basis point di 2025. Tapi di meeting bulan Oktobernya meskipun suku bunga kembali diturunkan sebesar 25 basis point, sobat ruang menyala, tapi Powell agak galau gitu ya untuk pemotongan yang di bulan Desember. Di mana pemotongan bulan Desembernya dia sempat mengatakan bisa kejadian, bisa nggak kejadian. Sehingga kalau kita lihat market kembali terkoreksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah pergerakan S&P 500 year to date di 2025 gitu ya. Ini aku ambil cut off-nya di tanggal 11 Desember 2025 gitu ya. Kalau kita lihat yang menyebabkan market terkoreksi yang agak dalamnya gitu ya, ya tentunya yang paling dalam yang terjadi di bulan April ya teman-teman di sini pada saat Liberation Day di mana Donald Trump mengenakan tarif impor kepada negara-negara yang memiliki hubungan dagang sama Amerika. Tapi tadi akhirnya bernegosiasi, marketnya recovery lagi, teman-teman. Tentunya volatility ada gitu ya. Masih terkait perang dagang, kemudian juga ada geopolitical tension gitu ya. Walaupun akhirnya pulih kembali, ada gencatan senjata gitu ya. Ada another volatility gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang agak lumayan dalamnya lagi di sini gitu ya, teman-teman di sekitar bulan Oktober. Nah, di sini adalah pada saat Jerome Powell ketuanya The Fed gitu ya, gubernur BI-nya Amerika gitu ya, mengumumkan bahwa meskipun cut rate di bulan Oktober, tapi pemotongan suku bunga di Desembernya menjadi pertanyaan gitu ya, belum tentu kejadian, bisa juga nggak kejadian. Walaupun akhirnya gitu ya tadi malam Central Bank Amerika gitu ya akhirnya memutuskan untuk memotong suku bunga di 2025 another 25 basis point, jadi totalnya 75 bips gitu ya, sudah 3 kali dilakukan pemotongan suku bunga di 2025 ini. Dan kalau kita lihat gitu ya marketnya sendiri tadi malam gitu ya teman-teman bergeraknya agak mix gitu ya teman-teman. Tapi kalau dilihat beberapa beberapa indeks gitu ya ditutup di teritori yang positif. Kemudian kita beralih, ini kalau kita ngomongin S&P 500 gitu ya teman-teman, kita lari ke IHSG. IHSG sendiri cukup volatile juga gitu ya pergerakannya. Tapi kalau kita ngomongin spesifik dari domestik gitu ya, bukan hanya ada volatility terkait pergerakan dari global, perang dagang,
geopolitical tension, Central Bank Amerika gitu ya, tapi juga ada faktor dari domestiknya. Karena tidak bisa dipungkiri, teman-teman Sobat Menyala, kalau kita lihat dari domestiknya sendiri, bukan hanya Amerika yang menghadapi pemerintahan baru gitu ya, Indonesia juga menghadapi pemerintahan baru, pergantian peralihan gitu ya, pemerintahan sama-sama electionnya juga di 2024 gitu ya, dimana kalau kita lihat ada beberapa kebijakan yang market perlu menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Maret after Liberation Day gitu ya, kalau kita lihat market sempat terkoreksi, kemudian juga recovery, tapi kalau kita lihat ada beberapa koreksi-koreksi lagi di 2025. Memang kalau kita lihat ada beberapa hal gitu ya yang membuat market ingin melihat hasilnya gitu ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang baru, contohnya kalau kita lihat di semester 1 gitu ya. Di luar memang earnings atau laporan laba, perkiraan laba gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang masuknya kategori big caps, blue chips gitu ya di Indonesia, ternyata laporan keuangannya tidak seperti yang diharapkan market gitu ya. Jadi sempat terjadi outflow asing di mana mereka melakukan profit taking dari beberapa nama-nama yang cukup besar, terutama nama-nama perbankan, teman-teman Sobat Menyala gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman Sobat Menyala yang punya reksadana, reksadananya saham strateginya gitu ya. Kemudian strateginya adalah invest di nama-nama big cap blue chip tahun 2025 terkoreksi gitu ya. Nah, salah satunya adalah dari asing yang outflow dari marketnya Indonesia. Kemudian juga ada beberapa kebijakan gitu ya yang begitu sudah berjalan sekarang gitu ya, market sepertinya bisa accept, tapi begitu pertama kali diumumkan gitu ya, market sempat kaget juga nih gitu ya. Contohnya seperti apa ya? Nama seperti Danantara gitu ya, market ingin tahu apa nih gitu ya, karena sebelumnya tidak pernah disebutkan gitu ya. Jadi begitu dikeluarkan rencana untuk pembentukannya gitu ya, market menanyakan bagaimana impact-nya gitu ya. Walaupun kalau kita lihat sekarang gitu ya, market sudah cukup paham gitu ya, melihat strukturnya adalah orang-orang yang cukup profesional gitu ya, gabungan gitu ya, juga dengan dari pemerintahan gitu ya, market melihat ini suatu hal yang bisa ditunggu gitu ya, hasilnya nanti market juga ingin lihat gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pemberitaan dari domestik yang membuat marketnya volatile, not to mention gitu ya. Kalau kita lihat di sekitar awal September gitu ya, sempat ada demo gitu ya di Indonesia. Nah, itu juga menambah outflow dari asing terhadap nama-nama big caps blue chips yang ada di Indonesia. Tapi kalau dilihat gitu ya, teman-teman ya memang mesti dilihat lagi sih. Kalau kita ngomongin IHSG gitu ya, kenaik-naik gitu ya teman-teman sebenarnya kalau kita lihat, tapi memang mesti dilihat ditopang dari nama-nama yang mana yang membuat IHSG-nya menjadi naik cukup signifikan di 2025 gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kita ngomongin indeks gitu ya, baik yang dari US Index kita ambil datanya dari S&P 500, kemudian juga yang kedua kita lihat dari IHSG-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang menggerakkan juga di 2025 kemarin adalah kejar-kejaran antara US inflation sama Fed rate gitu ya. Jadi kalau kita lihat grafik yang ini nih, teman-teman yang naik turun ini gitu ya, ini adalah inflasi Amerika. Sedangkan kalau yang kayak tangga ini, yang warna biru, ini adalah penurunan suku bunga di Amerika. Ini kita ambil datanya 2 tahun terakhir, teman-teman. Dari 2024, lanjut 2025 gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat inflasi Amerika gitu ya, memang kalau kita lihat dari 2022 sudah mengalami penurunan. Amerika 2022 sempat di 9,1, teman-teman, di mana dengan 9,1 ini membuat eh, Central Bank Amerika menaikkan suku bunganya gitu ya untuk mengerem laju inflasi. Tapi setelah ketegangan geopolitical tension mereda di 2023 gitu ya teman-teman ya, perlahan-lahan Central Bank Amerika juga memikirkan untuk menurunkan kembali suku bunganya. Dan terjadi di bulan di 2024 teman-teman, terjadi pemotongan suku bunga dan berlanjut di 2025. Memang salah satu data yang diperhatikan oleh Central Bank Amerika dalam mengambil keputusan mengenai penurunan suku bunganya adalah terkait inflasi yang ada di Amerika. Plus teman-teman adalah dari sisi data penganggurannya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, inflasinya teman-teman memang di-expect bahwa
mungkin masih belum turun sesuai dengan targetnya Fed gitu ya teman-teman, tapi dari pemerintahnya sendiri melihat bahwa dilihat dari data inflasi yang cukup sticky, kemudian juga dari penyerapan atau dari angka penganggurannya membuat akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunganya. Walaupun tadi malam gitu ya teman-teman, dari Powell-nya sendiri sudah bilang bahwa mungkin Fed harus wait and see dulu gitu ya sebelum mengambil langkah berikutnya. Tapi kalau kita lihat yang tabel sebelah kanan ini adalah proyeksi yang dikeluarkan oleh Central Bank Amerika di tahun 2025, 2026, 2027. Dimana kalau kita lihat dari sisi suku bunga gitu ya di tahun 2026 Fed sendiri masih bilang ada room untuk pemotongan suku bunga di 2026. Walaupun hanya satu kali gitu ya asumsinya kalau kita lihat yang di bawah sini asumsinya hanya satu kali untuk pemotongan suku bunga yang ada di Amerika. Pada saat suku bunga diturunin, teman-teman, tentunya ini adalah salah satu stimulus yang dilakukan oleh central banknya dengan harapan uang yang beredar di market akan lebih banyak. Dari sisi kredit, bunga kredit akan lebih turun, orang lebih mau untuk invest. Dari konsumsi rumah tangga, bunga kreditnya juga kalau turun gitu ya, cicilan KPR-nya turun gitu ya, teman-teman harapannya uang yang dimiliki juga akan lebih banyak gitu ya untuk bisa dilakukan spending. Jadi konsumsinya naik. So kalau kita lihat gitu ya dari sisi aset kelas ini di 2024 yang warna orange dan 2025 yang warna biru. Kalau kita lihat 2025 memang tidak bisa dipungkiri ya salah satu aset yang cukup perform gitu ya adalah emas gitu ya adalah gold karena di 2025 ada volatility gitu ya di mana emas sendiri hingga saat ini dianggap sebagai salah satu safe haven atau investasi yang dianggap aman. Jadi begitu terjadi volatility, terjadi kekhawatiran gitu ya, terjadi ketidakpastian, orang lebih memilih untuk berinvestasi di aset yang dianggap aman atau dianggap safe haven gitu ya. Salah satunya adalah gold. Not to mention dengan adanya negara-negara yang sempat bersiteru dengan Amerika, contohnya adalah Rusia gitu ya. Shift-nya kan sempat ditahan ya teman-teman, tidak ada transaksi dalam mata uang US dollar. Kemudian juga China ada perang dagang gitu ya. Jadi ada beberapa US Treasury yang dipegang oleh negara-negara tersebut yang jatuh tempo nggak dibeliin lagi US Treasury tapi cari alternatif lain. Diduga salah satunya adalah gold gitu ya teman-teman sehingga yang menyebabkan harga emas memang naik cukup signifikan di 2025. Apakah akan berlanjut gitu ya teman-teman? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Ya kalau misalkan China atau Rusia semuanya ganti gitu ya, mereka punya cadangan devisa dari emas ya emas di seluruh dunia takutnya jadi nggak cukup gitu ya teman-teman. Dan biasanya mereka nggak terlalu suka kalau jadi market maker. Begitu mereka pegang terlalu banyak, ada keperluan harus jual ya nanti harganya jadi terkoreksi gitu ya teman-teman. Harapannya begitu kekhawatiran atau ketidakpastian sudah mulai turun, orang akan willing untuk investasi di aset-aset yang lebih beresiko gitu ya. Salah satunya adalah seperti equity. Kita lanjut gitu ya teman-teman aset kelas lain gitu ya yang naik cukup signifikan di 2025 kalau kita lihat indeks salah satunya adalah MSCI China, Hang Seng gitu ya teman-teman walaupun kalau kita ngomongin China secara ekonomi ya teman-teman. Iya, Kak. Iya. Iya, sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman, sepertinya ada kendala teknis. Kak Astrid, apakah bisa mendengar? Oke, sepertinya itu. Ya, teman-teman, sepertinya kita akan menunggu sebentar untuk Kak Astrid. Lalu, mungkin tadi kita udah dengar ya beberapa info dari Kak Astrid tentang kondisi em, seperti apa ini di tahun 2025 itu apa aja yang telah terjadi mulai dari
mungkin Trump tariffs ya, terus juga kondisi IHSG di tahun 2025. Nah, sambil menunggu teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan selama mendengar presentasinya dari Kak Astrid tadi, boleh banget langsung di drop di Q&A box di bawah ataupun di kolom chat juga nggak apa-apa. Nanti aku akan bantu bicarakan saat Q&A session nanti. Nah, Kak Astrid, halo, selamat datang Halo, kembali. sorry, mohon maaf tadi terputus. Kayaknya koneksi aku tadi sempat nge-lag, teman-teman. Iya, nggak Aku apa-apa banget, izin, Kak. aku izin untuk share screen kembali ya. Jadi lanjut Boleh. gitu ya, kita lagi ngomongin mengenai kelas aset yang perform di 2025 gitu ya. Tadi kita sempat sampai bursa sahamnya Indonesia gitu ya, yang ternyata perform Ya, cukup baik gitu ya di 2025. betul. Walaupun kalau yang di reksadana nanti mesti dipisahin lagi saham mana gitu ya yang naik cukup signifikan di 2025. Kemudian kalau kita lihat bursa saham Amerika gitu ya, juga naik cukup signifikan di 2025. Nah, ini uniknya gitu ya. IHSG naiknya cukup signifikan gitu ya di 2025, tapi kalau kita ngomongin LQ45 atau 45 saham yang cukup liquid di IHSG, ternyata 2025 naiknya gitu ya, nggak setinggi IHSG-nya. US dollar sendiri kalau kita lihat 2025 US dollar index atau DXY ini terkoreksi gitu ya di year to date 2025-nya. Kita udah menuju akhir tahun gitu ya. Tadi kita udah sempat membahas 2025 flashback seperti apa. Kira-kira ada apa aja nih yang mempengaruhi pergerakan market di 2025 gitu ya. Kemudian bintang yang bersinar di 2025 apa aja. Nah, mendekati akhir tahun biasanya suka banyak yang nanya. Window dressing itu momentum atau mitos sih gitu ya terkait window dressing. Jadi kalau kita ngomongin window dressing ya, biasanya ini adalah kalau kita ngomongin retail ya, kalau kita ngomongin activity konsumsi retail, biasanya ini toko-toko mempercantik mereka punya etalase gitu ya, supaya orang willing untuk beli gitu ya, karena di etalasenya cantik, cakep gitu ya, menaikkan keinginan untuk belanja gitu ya. Kalau di pasar modal, bursa saham gitu ya, biasanya diartikan bahwa mempercantik portofolionya, performance-nya gitu ya, jadi lebih baik sehingga orang tertarik gitu ya untuk membeli sahamnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, daripada kita lihat jendelanya, etalasenya aja gitu ya, which is luarnya gitu ya, nggak ada salahnya kalau kita tidak memperhatikan cuman etalasenya doang atau jendelanya doang, kita lihat isi tokonya gitu ya. Barang-barangnya benar sesuai atau enggak sama kita gitu ya. Baju yang dijualnya gitu ya. Kalau kita eh, asumsikan ini sebagai toko pakaian gitu ya, bajunya ini kualitasnya benar bagus apa enggak sih? Jadi kalau kita ngomongin di pasar modalnya, kalau kita ngomongin window dressingnya gitu ya, daripada kita cuma lihat jendelanya, kita lihat dalemannya, fundamentalnya gitu ya, isi dari perusahaan yang sahamnya kita beli gitu kan. Apakah secara fundamental, asetnya, labanya, kemudian mereka punya profitability-nya gitu ya, beneran bagus apa enggak. Jadi nggak lihat cuman luarnya aja, jendelanya aja. Nggak ada salahnya teman-teman kalau kita ngeliat juga isi atau kualitas dari saham yang kita beli. Kalau kita lihat di bulan Desember gitu ya, memang hijaunya gitu ya, lebih mayoritas ini kita ambil data dari tahun 1996 sampai 2024. 2025-nya cuma sampai November, karena 2025 bulan Desember kan belum kejadian ya, teman-teman. Kalau kita ngomongin eh, indeks ditutup hijau gitu ya di akhir tahun, memang secara mayoritas seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa dilihat gitu ya bahwa ada beberapa tahun-tahun yang ternyata tutup tahunnya tidak ditutup hijau gitu ya atau window dressingnya nggak kejadian. Jadi memang kalau dilihat window dressing ini memang kalau dilihat datanya historical gitu ya, mayoritas hijau tapi tetap aja ada probability tidak kejadian. Yang memang uniknya pasar modal itu unpredictable, susah ditebak gitu ya. Karena kalau bisa ditebak gitu ya, semua orang bergeraknya sama gitu ya. Kayak di tahun 2022 gitu ya.
minus nih pas akhir tahunnya minus 3,26 at that time gitu ya, orang expect berharap akan ada window dressing, jadi orang rame-rame gitu ya di sekitar akhir November sampai pertengahan Desember gitu ya sama-sama beli barang gitu ya, berharap di akhir tahun nanti akan ada yang beli gitu ya barangnya, tapi siapa yang akan beli dengan lebih mahal pada saat semua orang lagi pegang posisi pegang barang gitu ya, jadi nggak ada yang beli gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat uniknya di pasar modal adalah ya memang susah gitu ya, atau unpredictable, nggak bisa ditebak gitu ya pergerakannya. So, salah satunya memang untuk memitigasi resiko-resiko tersebut gitu ya, teman-teman, investment plan atau investasi secara berkala ini bisa menjadi salah satu alternatifnya gitu ya. Memang kalau kita lihat strateginya apa sih gitu ya dalam jangka pendek, tapi bisa bisa inline gitu ya dalam jangka panjangnya juga. Jadi adalah kalau kita ngomongin investasi, memang kuncinya adalah di konsistensinya gitu ya. Kalau kita ngomongin investasi, dibiarin diem aja gitu ya, teman-teman, di keadaan market kalau kita lihat ada volatility atau ada naik turunnya gitu ya. Kalau kita lihat indeks baik yang di luar negeri, S&P 500, bursa sahamnya Amerika ataupun marketnya Indonesia gitu ya. Memang kalau kita lihat kuncinya adalah konsisten. Nah, tapi juga kita harus pantau kita punya investasi. Kalau dibiarin aja investasinya terutama di market yang cukup volatile seperti saat ini gitu ya. Ya, bisa jadi memang ada kenaikannya gitu ya. Atau mungkin juga malah jadi BEP aja nih gitu ya, daripada investasi kita beli pertama sampai terakhir netting-netting aja gitu ya, pertumbuhannya limited gitu ya. Nah, tahap yang keduanya kalau kita udah invest gitu ya, di tengah market yang cukup volatile sekarang, kita juga bisa menambahkan kita punya investasi tetap dilakukan secara berkala di investasi kita tersebut gitu ya. Jadi nggak cuma didiemin aja gitu ya, karena marketnya kan cukup volatile ya. Kalau kita lihat tadi grafik yang di depan S&P 500, kemudian juga IHSG gitu ya. Dimana kalau kita punya investasi, kita bisa diemin, tapi bukan cuma didiemin aja, teman-teman. Kita juga bisa melakukan investasi installment plan secara berkala. Jadi selain kita cuma diem, tapi kita juga nambah kita punya porsi investasi untuk me-averaging kita punya kinerja investasi kita. Jadi sedikit-sedikit juga kita tambahkan gitu ya, teman-teman. Harapannya ada compounding gitu ya. Jadi pertumbuhannya akan lebih optimal, teman-teman. Tadi kita udah ngomongin flashback 2025, kemudian juga kita ngomongin mengenai window dressing di akhir tahun gitu ya. Sekarang kita ngomongin outlook 2026. So, 2026 itu akan seperti apa gitu ya. Kita ngomongin juga dari sisi makro ekonomi. Jadi kalau kita ngomongin investasi, teman-teman memang nggak bisa lepas gitu ya dari keadaan ekonomi gitu ya. Jadi memang kita sebagai investor juga punya PR kalau kita mau berinvestasi. PR-nya apa sih? Rajin baca gitu ya teman-teman, supaya kita tetap terupdate dengan keadaan ekonomi yang sekarang gitu ya. Jadi kalau kita lihat portofolio kita misalkan lagi terkoreksi, terkoreksinya gara-gara apa nih gitu kan. Atau misalkan kita udah paham nih bahwa yang namanya suku bunga pada saat central bank menurunkan suku bunganya, secara teori harusnya harga obligasi naik, yield obligasi turun gitu ya teman-teman. Tapi bisa jadi terjadi kebalikannya gitu ya. Kayak di bulan Oktober, Fed turunin suku bunga, Central Bank Amerika atau BI-nya Amerika turunin suku bunga. Kalau lihat teorinya kan harusnya harga obligasi jadi naik, tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Kenapa? Karena ternyata yang Desembernya gitu ya, Fed-nya sempat galau gitu ya, antara turunin ataupun nggak turunin gitu ya. Jadi memang kita sebagai investor, teman-teman juga punya PR. PR-nya adalah untuk baca gitu ya, terutama mengenai keadaan ekonomi yang terkini gitu ya, supaya kita tetap update gitu ya, sehingga ini juga bisa menjadi langkah atau acuan kita dalam hal berinvestasi. Oke, kita ngomongin outlook 2026, kita akan ngomongin dari globalnya dulu gitu ya. Kemudian nanti ke US, kita bahas China dikit sama dari domestiknya. Kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi global, yang ini adalah negara-negara global, terusnya negara-negara G10, Amerika, negara emerging market atau negara berkembang gitu ya, kemudian China. Kalau kita lihat
proyeksi 2026 ini yang warna abu-abu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu ya, memang di 2026 ini ada potensi bahwa ekonomi secara global pergerakannya moderat banget, sedikit turun gitu ya, sekitar 30 basis point gitu ya. Ya kecil sih teman-teman penurunannya gitu ya. Jadi kita sebutnya lebih moderat lah gitu ya teman-teman pertumbuhan di 2026. Memang yang harus dilihatin lagi nanti 2026 adalah terkait inflasi. Kemudian juga yang harus dilihat di 2026 selain inflasi adalah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi memang kalau dilihat good things-nya gitu ya, teman-teman, negara-negara ini aware gitu ya. Jadi mereka melakukan subsidi atau bantuan gitu ya. Jadi pada saat ekonomi mengalami pelemahan, teman-teman, negara bisa hadir, kasih stimulus gitu ya. Biasanya kalau negara itu bisa kasih bantuan atau stimulus itu dua, fiskal sama moneter. Kalau fiskal itu biasanya yang pemerintahnya kasih bantuan langsung, kalau moneter itu dari sisi central banknya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, negara-negara seperti Amerika, China, Jerman, Jepang gitu ya, ini memiliki fiskal defisit yang agak sedikit melebar gitu ya, memang di 2026. Tujuannya apa? Tujuannya mereka memang memberikan bantuan gitu ya kepada masyarakatnya untuk menstimulus bantuan tersebut. Ya kalau kita ngomongin US, ya Trump sendiri dari zaman kampanye dia punya cita-cita Make America Great Again. Salah satu yang dia mau lakukan adalah potong pajak gitu ya, baik buat perusahaan dan juga individual. Dari sisi central banknya, moneternya, teman-teman kalau kita lihat US yang warna biru gitu ya, kemudian juga Eropa, kemudian juga UK, kalau kita lihat rata-rata negara-negara di dunia ini stance-nya adalah penurunan suku bunga. Walaupun Jepang gitu ya, teman-teman, agak sedikit eh, berbeda gitu ya arahnya di tengah negara lain yang menurunkan suku bunganya gitu ya. Jepang ini malah menaikkan suku bunganya ya karena memang kalau kita lihat inflasi Jepang gitu ya lately juga bergerak naik gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari US juga gitu ya walaupun kalau kita lihat di kuartal 4 kemarin mungkin pertumbuhan ekonominya akan terkoreksi, akan turun gitu ya. Kenapa? Karena ada US government shutdown. Jadi Amerika di 1 Oktober kemarin menyatakan bahwa dia punya hutang sudah sampai limitnya gitu ya. Jadi uangnya udah habis untuk bayar gaji ASN salah satunya gitu ya. Sehingga ada beberapa yang dirumahkan mencapai 750.000 sampai 900.000 kurang lebih gitu ya teman-teman. Tentunya itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau GDP-nya Amerika. 43 hari teman-teman terjadi US government shutdown. Jadi selama 43 hari itu ada orang-orang yang dirumahkan gitu ya. Tapi setelah drop di 2002 di kuartal 4 2025 harapannya ini akan recovery secara gradual. Jadi kalau kita lihat gitu ya teman-teman, kalau kita ngomongin Amerika kan tadi kasih bantuan baik moneter ataupun fiskal. Nah, kalau dari bantuan ini gitu ya teman-teman, ini harap dilihat konsumsinya akan lari kemana sih? Salah satunya konsumsinya adalah akan lari ke sektor teknologi yang ada di Amerika teman-teman. Jadi aku balik lagi slide-nya nih teman-teman ke awal gitu ya teman-teman, di mana kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi gitu ya ini akan diperoleh kombinasi dari konsumsi, kemudian juga fiskal dan juga monetary policy jadi bantuan gitu ya yang dikeluarkan oleh negara dan juga central banknya plus teman-teman ini juga diperoleh dari belanja capex dari sektor teknologi yang ada di Amerika. Jadi kalau kita lihat ini adalah Magnificent Seven gitu atau 7 saham yang ada di Amerika belanja capex-nya gitu ya naiknya sudah signifikan dan kalau dilihat ini akan berlanjut gitu ya teman-teman di 2026. Sementara kalau kita ngomongin China gitu ya memang China sendiri dari sisi mereka punya manufacturing dan ekspor gitu ya teman-teman perlahan-lahan ini sudah eh, bisa dibilang sudah cukup lumayan ya, belum lagi kalau kita ngomongin sektor teknologi China juga growth, tapi memang kalau kita ngomongin China gitu ya, secara ekonomi masih terdrag down dari mereka punya sektor properti
yang diintervensi oleh pemerintahnya di sekitar tahun 2021 gitu ya. Jadi kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi China 2026 ya agak sedikit turun tapi tipis gitu ya teman-teman, dari 5,0 menjadi 4,8 gitu ya kalau kita lihat ekspektasi di 2026-nya. Sementara dari domestik gitu ya, kalau kita ngomongin Indonesia, harapannya di 2026 sudah tercreate gradual recovery. Dengan adanya gradual recovery ini membuat dari domestiknya sendiri jadi lebih mau untuk investasi, sudah mulai percaya diri untuk investasi gitu ya. Jadi kalau domestiknya sudah mau untuk investasi, sudah percaya gitu ya, udah tumbuh confidence-nya untuk invest di domestik gitu ya, harapannya asing juga akan follow teman-teman. Kalau kita lihat apa yang dikejar, salah satunya sudah terlihat ada rebound di sisi consumption. Memang kalau kita lihat pemerintah sendiri punya program gitu ya di 2025 dan masih akan terus berlanjut di 2026 adalah bantuan dari sisi consumption. Kalau kita lihat bantuan tersebut gitu ya memang akan diberikan kepada middle low class gitu ya teman-teman, dimana kalau kita lihat 2025 total budget yang dikeluarkan untuk stimulus tersebut untuk social spending mencapai 333 triliun. Ini sudah termasuk MBG gitu ya. 2026-nya juga bertambah jadi 508. Nah, harapannya kalau ini bisa terdistribusi dengan baik, bisa menaikkan konsumsi. Apa sih sebenarnya tujuan tersebut gitu ya? Tujuan tersebut adalah sebenarnya untuk mengurangi dari sisi biaya belanja, eh, bisa ngurangin gitu ya, bisa membantu household atau biaya rumah tangga. Kalau misalkan gitu ya teman-teman ada satu keluarga punya 3 anak gitu ya, satu anak uang jajannya 20.000 aja satu hari gitu ya. Kalau dilihat 20.000 nih, saya sambil ngitung ya teman-teman, 20.000 kali 3 anak gitu ya, lumayan bisa hemat 60.000. Kalau 60.000 5 hari gitu ya, satu minggu bisa save 300.000. Nah harapannya uang tersebut bisa dipakai untuk belanja jadi lebih banyak. Tapi memang tadi dibutuhkan implementasi yang cukup baik gitu ya teman-teman, karena memang nggak gampang mengingat Indonesia yang cukup luas. Tapi kalau kita lihat 2025, 3 bulan terakhir untuk mendongkrak konsumsi gitu ya, pemerintah sendiri ini juga mengeluarkan stimulus bantuan gitu ya teman-teman. Ini sebesar 30 triliun setiap bulannya diberikan langsung dalam bentuk BLT gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya dari sisi sentral banknya gitu juga ini sudah menurunkan suku bunga sebanyak 5 kali di 2025 gitu ya. Jadi harapannya kalau dilihat Indonesia nih dari sisi pemerintahnya udah kasih bantuan secara fiskal. Ditambah BI-nya kasih bantuan secara moneter. Sudah turunin suku bunga 5 kali. Harapannya suku bunga kredit juga turun. Nanti lebih mau investasi gitu ya. Dari sisi rate deposit juga turun gitu ya. Kalau rate deposit turun, harapannya orang lebih mau untuk investasi gitu ya. Nggak saving melulu gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah ada stimulus baik dari pemerintahnya ataupun sentral banknya dalam hal untuk mendongkrak atau menimbulkan growth pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi landscape dan juga investment strategi gitu ya, dari sisi global memang diperkirakan akan turun sedikit gitu ya teman-teman. Dari Amerika akan diperhatikan pertumbuhan ekonominya, inflasinya, pertumbuhan suku bunganya gitu ya, penurunan suku bunganya, terus kebijakannya Donald Trump gitu ya. Mungkin masih ada resiko dalam hal geopolitik dan juga trade gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari domestik, stabil makro indikator, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang improve gitu ya teman-teman. Ini harapannya bisa menjadi suatu hal yang cukup baik untuk market domestik. Tapi memang kalau dilihat volatility naik turun masih ada gitu ya teman-teman. Jadi tadi investasi gitu ya, mau investasi di depan boleh, tapi jangan cuma ditahan teman-teman, jangan lupa nambahnya gitu ya. Atau bisa juga sekalian lakukan investasinya secara bertahap untuk memitigasi resiko. Kalau bertahap kita udah lock gitu ya. Di satu tanggal ya kita tinggal merem mau market naik, mau market turun. Selama kita investasi ya misalkan di risky aset gitu ya yang memang resikonya besar, resikonya tinggi gitu ya.
Tapi kalau kita konsisten masuk gitu ya di harga berapapun lakukan secara averaging itu juga sebenarnya bisa menjadi satu cara untuk memitigasi resiko. Kemudian kalau kita lihat jangan lupa lakukan diversifikasi. Diversifikasi bisa dilakukan antara kelas aset gitu ya. Sedikit loncat ke belakang. Batavia punya produk di OCBC juga sudah cukup banyak. Ada resiko kecil, reksadana pasar uang, ada juga reksadana pendapatan tetap yang bagi dividen 1 bulan sekali. Ada juga yang sahamnya gitu ya. Jadi investasi bisa dilakukan secara diversifikasi, bagi-bagi gitu ya. Apa sih manfaat dari diversifikasi atau bagi-bagi ini supaya pada saat market terkoreksi kita nggak panik? Karena kita bagi untuk yang kebutuhan jangka pendek, kita taruh di instrumen investasi yang lebih liquid, yang resikonya lebih kecil. Tapi untuk yang jangka panjang, kita bisa taruh di yang resikonya lebih tinggi. Pada saat ada volatility di market, karena kita lakukan diversifikasi, ada di aset yang resikonya lebih kecil juga, kita nggak perlu khawatir harus buru-buru melakukan penjualan atau meredeem yang di resikonya lebih tinggi. Karena tadi lakukan diversifikasi, teman-teman. Ini juga salah satu untuk memitigasi resiko dari market yang volatile. Selain kelas aset, kita juga ada investasi dalam mata uang US dollar. Salah satunya adalah reksadana yang invest di saham sektor teknologi dengan nama Batavia Teknologi. Ada juga yang di global dengan Batavia Global. So, secara strategi 2026 seperti apa gitu ya kalau kita lihat stimulus diberikan oleh pemerintah gitu ya, baik dari sisi fiskal ataupun moneter dan itu juga dilakukan secara global, bukan hanya di Indonesia saja. Harapannya ini bisa menjadi suatu hal yang cukup baik untuk membuat ekonomi menjadi recover. Jadi kalau kita lihat kita masih cukup konstruktif di equity market gitu ya, dengan adanya harapan ekonomi yang akan recover secara gradual ditopang dengan bantuan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintahnya. Tapi kalau kita lihat volatility memang masih ada, jadi lakukan investasi secara bertahap dan diversifikasi aset itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya untuk memitigasi resiko yang ada. Sedangkan kalau kita ngomongin obligasi, teman-teman, tadi suku bunga masih akan turun 2026. Central Bank Amerika kan rencananya masih turunin 1 kali ya. Kalau menurut Jerome Powell, nah Jerome Powell sendiri kemungkinan diganti gitu ya, karena masa jabatannya sudah selesai, sudah habis di 2026, kita tunggu penggantinya seperti apa kebijakannya. Tapi kalau dari sekarang masih ada room untuk pemotongan suku bunga di 2026. So, dari sisi fixed income, obligasi, teman-teman masih ada nafasnya. Walaupun mungkin agak limited ya pergerakannya, mungkin teman-teman yang udah investasi terutama di reksadana pendapatan tetap atau di obligasi langsung gitu ya teman-teman, lumayan gitu ya 2025 keuntungannya. Nah 2026 nafasnya masih ada tapi mungkin lebih limited dibandingkan 2025 kemarin. Kalau kita sendiri dari Batavia per saat ini gitu ya, kita melihat dari sisi risk dan rewardnya gitu ya, kita lebih ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap yang punya tenor short to medium sekitar 5 sampai 10 tahun. Oke, teman-teman sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Aku kembalikan lagi kepada Queen untuk memandu acaranya. Terima kasih. Thank you Kak Astrid atas insight-insightnya. Nah, Sobat Menyala, jadinya kita dengan mendengar insight-insight ini, kita jadi lebih paham ya gambaran besar apa aja yang telah terjadi di tahun 2025. Mungkin mulai dari kayak pergerakan pasar, inflasi, hingga arah suku bunga. Terus kita juga jadi lebih tahu nih outlook di tahun 2026 itu seperti apa yang dibentuk oleh pemulihan global atau kebijakan fiskal dan moneternya. Nah, semua ini itu akan membantu kita lebih siap untuk melihat peluang investasi di tengah kondisi yang terus berubah. Nah, selanjutnya kita dari OCBC juga akan sharing nih dari Ko Kenny. Boleh banget Ko Kenny? Oke, Halo. hai hai hai. Ya, Ko Sebentar Kenny aku sudah izin siap untuk share sharing? slide ya. Oke, Ya, boleh banget. oke. Semoga sudah terlihat ya, teman-teman. Ya, Sobat sudah Nyala. aman. Oke, thank you Queen.
Oke, selamat sore teman-teman Sobat Nyala. Semoga masih semangat ya teman-teman. Karena kan harinya mendung ya teman-teman saat ini gitu ya. Oke, tadi kan sudah dengar ya teman-teman pemaparan atau market outlook dari Karya gitu ya yang sangat lengkap ya teman-teman. Oke, untuk web outlook kita hari ini ya, title-nya itu adalah Year in Review ya, Future in View ya teman-teman. Nah, jadi nggak ada salahnya juga ya kita melakukan flashback kembali gitu ya teman-teman terhadap beberapa kinerja kelas aset ya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Karya gitu ya. Di mana kalau kita lihat teman-teman di sini ada beberapa kinerja gitu ya dari kelas aset dari tahun 2014 ya sampai tahun 2025 gitu ya. Sampai dengan bulan Oktober gitu ya. Nah, di kotak yang sebelah paling kanan ini memang betul gitu ya teman-teman ternyata emas gitu ya teman-teman ini memberikan kenaikan paling tinggi ya dari awal tahun sampai dengan bulan Oktober yaitu sebesar 50,00%. Kemudian disusul oleh properti juga ya teman-teman 44,37% ya. Kemudian juga small caps ya teman saham-saham small cap atau saham-saham kapitalisasi kecil gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga di samping berinvestasi di bank gitu ya juga teman-teman melakukan investasi di single stock gitu ya. Makanya kenapa kan saham-saham kapitalisasi kecil atau saham-saham konglomerasi itu mengalami kenaikan ya teman-teman yang cukup signifikan di tahun ini gitu ya. Kemudian disusul oleh IHSG ya, kemudian obligasi, deposito dan LQ45 gitu ya. Makanya tadi kenapa LQ45 ya ini memiliki kinerja yang paling buruk gitu ya teman-teman ya karena kan saham-saham kapitalisasi besarnya itu tidak mengalami kenaikan gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita lihat secara lebih luas lagi gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari tahun ke tahun ini kita bisa simpulkan gitu ya bahwa sebenarnya memang tidak ada satupun ya kelas aset yang mungkin yang selamanya naik terus gitu ya teman-teman atau yang selamanya mengalami penurunan gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang kinerja dari setiap tahunnya kelas asetnya itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin memang di sini emas gitu ya selama 3 tahun terakhir mungkin mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya karena kan memang emas dianggap sebagai aset safe haven ya. Jadi makanya kenapa terjadi COVID, kemudian juga peperangan, kalau misalnya teman-teman lihat volatilitas cukup tinggi belakangan gitu ya, intens, ya makanya kenapa emas naik. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di tahun 2014 sampai dengan tahun mungkin 2018, ternyata kinerja emas itu tidak sebagus dengan kinerja kelas aset lainnya gitu ya. Nah, jadi boleh kita simpulkan sebenarnya teman-teman bahwa memang setiap kelas aset itu memiliki kinerja masing-masing. Ya, nah, kemudian tahun 2026 gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya, teman-teman. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan ya. Tadi kan teman-teman juga sudah mendengarkan outlook dari Karya gitu ya di tahun 2026 di mana memang volatilitas masih ada gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan gitu ya dan strategi apa yang sebenarnya dibutuhkan ya, teman-teman. Diversifikasi ya, teman-teman. Ini merupakan solusi yang terbaik ya yang teman-teman yang kita miliki saat ini gitu ya. You cannot go wrong gitu ya with namanya diversifikasi ya. Tadi juga sudah sempat dimention oleh Karya juga. Nah, diversifikasi ini bertujuan untuk memitigasi resiko ya teman-teman ya. Di mana kalau kita lihat memang volatilitas masih ada ya. Jadi makanya kenapa diversifikasi itu sangat penting. Nah, gimana caranya ya? Diversifikasi itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya di OCBC sendiri ya teman-teman ini kita sudah cukup aware gitu ya. Dan juga kita mau coba untuk membantu teman-teman sobat nyala semua untuk bisa gitu melakukan yang namanya diversifikasi gitu ya. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, ketika misalnya teman-teman nanti misalnya join di OCBC kemudian mau melakukan investasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus ngisi itu yang namanya risk profile gitu ya. Nah, untuk OCBC sendiri gitu ya, kita ada 5 risk profile yang teman-teman bisa mungkin nanti dapatkan ketika sudah mengisi kuesioner gitu ya. Ada konservatif ya, balance, growth, agresif, dan highly agresif gitu ya. Nah, dari sini tinggal dilihat aja teman-teman komposisinya itu seperti apa gitu ya. Nah, kita coba untuk bisa membagi misalnya contohnya risk profile teman-teman itu adalah agresif gitu ya. Mungkin teman-teman di sini masih sangat muda gitu ya, masih sangat produktif gitu ya. Nah, jika teman-teman bisa mendapatkan risk profile agresif, kira-kira investasi apa gitu yang harusnya sesuai gitu ya ketika misalnya risk profile itu agresif. Ya, di sini ada equity 50% ya, obligasi 20%, emas 15%, dan sisanya itu adalah deposito ya teman-teman itu kurang lebih kisaran 15% juga ya teman-teman.
Nah, equity dari mana? Ya, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ya produk-produk dari Batavia gitu ya. Kemudian untuk obligasi dari mana? Ya, Batavia tadi juga ada ya teman-teman. Reksadana pendapatan tetap yang bisa teman-teman manfaatkan. Emas, teman-teman juga bisa beli di OCBC ya. Kita bekerja sama dengan Pegadaian gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman nanti download One Mobile, di situ teman-teman bisa melakukan namanya pembelian ataupun melakukan trading ya emas ya. Dan juga deposito ya, deposito cukup penting juga teman-teman untuk bisa teman-teman bisa jadikan sebagai emergency fund gitu ya. Kalau misalnya kemarin ada COVID gitu ya, unfortunately beberapa teman-teman kita mungkin di PHK gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan deposito sebagai emergency fund ya. Nah, kemudian balik lagi teman-teman, disiplin is the key. Tadi kan karya yang menyebutkan konsistensi gitu ya. Nah, kalau kita disiplin itu sangat penting gitu ya, teman. Kenapa? Karena memang saat ini gitu ya, mungkin generasi saat ini agak kurang disiplin gitu ya, teman-teman, untuk melakukan yang namanya investasi gitu ya. Makanya kenapa OCBC sangat mengangkat gitu ya tema disiplin ini sangat penting ya. Produknya apa, teman-teman? Produknya itu adalah reksadana berjangka gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan investasi di reksadana berjangka di mana memaksa teman-teman gitu ya untuk bisa melakukan investasi secara disiplin di OCBC ya teman-teman. Nah, sedangkan reksadana berjangka itu apa teman-teman? Jadi ini adalah program yang di-create ya teman-teman oleh OCBC ya teman-teman untuk bisa memberikan rasa disiplin ya terhadap nasabah gitu teman-teman. Di mana investasinya itu dilakukan secara berkala ya teman-teman atau rutin setiap bulan ya. Teman-teman bisa melakukan investasi itu secara harian ya teman-teman ya dengan uang minimum 20.000 teman-teman secara harian ya. Tenornya itu adalah selama 1 bulan atau selama 25 hari kerja ya, hanya dengan uang 20.000 ya teman-teman setiap hari teman-teman bisa melakukan investasi di reksadana. Kemudian untuk mingguan teman-teman kita juga bisa provide mingguan ya dengan maksimum tenornya itu adalah 6 minggu ya teman-teman. Dan juga bulanan ya teman-teman. Ini teman-teman bisa melakukan investasi secara bulan. Kalau misalnya harian mungkin terlalu cepat gitu ya atau mungkin kurang efektif, mungkin teman-teman bisa coba di bulanan ya teman-teman. Hanya dengan modal 100.000 ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ke mall 100.000 nggak cukup ya. Bayar parkir gitu ya, kemudian makan, ngopi, nonton di bioskop ya nggak cukup ya, tapi dengan uang 100.000 teman-teman sebenarnya bisa melakukan investasi di OCBC ya melalui reksadana berjangka ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan reksadana berjangka ya teman-teman untuk bisa melakukan investasi ya dengan modal kecil. Teman-teman bisa ikut investasi di reksadana. Ya, karena kan reksadana ini balik lagi menggunakan prinsip yang namanya dollar cost of averaging ya, teman-teman. Jadi melakukan strategi untuk melakukan investasi secara rutin atau berkala ya, teman-teman. Di mana memang saat ini dollar cost of averaging merupakan strategi yang paling efektif ya, teman-teman. Ya, hanya dengan modal kecil, teman-teman bisa melakukan investasi ya. Gimana caranya, teman-teman? Ya, teman-teman bisa menggunakan namanya One Mobile gitu ya. Jadi, teman-teman ketika misalnya sudah join di OCBC, One Mobile, langkah-langkahnya gampang banget ya, teman-teman. Tinggal klik invest aja di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan, tinggal pilih mutual fund ya. Masukkan nominalnya berapa besar yang teman-teman inginkan gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada pilihan type of purchase-nya itu one time atau recurring, teman-teman. Nah, ketika misalnya teman-teman mau coba untuk melakukan reksadana berjangka, tinggal dipilih aja recurring ya, teman-teman ya. Karena kan kalau one time tuh sekali masuk aja ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman mau ikut reksadana berjangka tinggal pilih recurring gitu ya. Nah setelah itu baru teman-teman ada term and conditionnya ya. Nanti tinggal pilih continue aja. Seperti itu. Oke, dari saya itu aja ya teman-teman ya, sangat singkat, padat gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan, mungkin aku balikkan ke Queen lagi ya. Thank you. Baik, thank you Kok Kenny untuk tambahannya ya dan Yes. solusi-solusi dari OCBC. Nah, Sobat Menyala, eh, karena ini sudah ada insight dari Kak Astrid dan Kok Kenny, boleh banget kita mulai ke sesi Q&A. Nah, sebelumnya aku pengen ngajak-ngajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa follow Instagram @ruangmenyala, share keseruannya, dan juga jangan lupa untuk share di IG story kalian semua dan tag @ruangmenyala dan batavia.reksadana. Nanti kita akan repost story-story kalian nih keseruannya di kelas ini. Nah,
Untuk memulai sesi Q&A, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Q&A-nya. Em, kita boleh mulai ya, kakak-kakak. Oke, ada pertanyaan pertama dari Kak Josephine. Hai Kak Astrid, di 2026, apakah sudah ada prediksi tren instrumen investasi selain emas yang masih jadi safe haven, yang kira-kira bisa lumayan prospek untuk sobat-sobat menyala seperti kita, supaya resolusi jadi lebih financially fit di 2026 bisa terwujud? Oke, thank you, Queen, thank you, Kak Josephine untuk pertanyaannya gitu ya terkait safe haven. Jadi memang kalau kita lihat aset yang paling terkenal sebagai safe haven apa sih? Memang biasanya adalah emas. Kemudian yang kedua biasanya mata uang yang paling digunakan di seluruh dunia gitu ya, which is US dollar. Tapi tadi Kak Kedi juga udah sempat share gitu ya mengenai pergerakan harga emas gitu ya, di mana memang emas naik cukup banyaknya, cukup signifikannya di tahun ini gitu ya, di tahun 2026. Tapi kalau kita lihat flashback agak tarik lebih panjang lagi nih datanya gitu ya. Emas sendiri kenaikannya itu baru kerasanya banyak di tahun ini. Sebelum-sebelumnya pergerakannya agak lumayan lama gitu ya. Karena naiknya memang pada saat terjadi kekhawatiran atau ketidakpastian atau naiknya tension. Jadi kalau kebetulan mama saya cukup mencintai emas gitu ya. Karena orang zaman dulu kan biasanya apa sih investasi yang dicari emas gitu ya. Karena informasi kan tidak seterbuka sekarang. Yang namanya media sosial dulu nggak seperti sekarang gitu ya. Jadi orang tua tuh sukanya apa sih emas gitu ya. Kalau dilihat pergerakan emasnya kebetulan masih ada emas gitu ya yang segramnya harga 150 ribuan gitu ya. Tapi pergerakannya itu menuju sekarang cukup lama sekali gitu ya. Dan loncat-loncatnya yang naik cukup signifikan itu kejadian pada saat COVID-19, pada saat Rusia Ukraine War gitu ya. Kemudian juga pada kemarin gitu ya, pada saat ada geopolitical tension dan juga kekhawatiran akan perang dagang. Nah, ini yang mungkin karena harganya naik cukup signifikan gitu ya, orang jadi FOMO gitu ya, berlomba-lomba untuk cari emas. Jadi terkreatlah demand yang lebih banyak dari supply-nya gitu ya. Makin susah dicari barangnya, orang makin penasaran gitu ya. Kayak dulu tren pop labubu gitu ya. Susah dicari barangnya, orang makin penasaran, harga berapapun dibeli gitu ya. Nah, emas juga eh, udah dia safe haven, ketersediaan barangnya juga lebih limited gitu ya. Eh, ini yang membuat orang berburu emas di 2025 ini gitu ya. Kedepannya apa sih? Nah, balik lagi, safe haven itu biasanya apa? Satu emas, kedua biasanya mata uang US dollar gitu ya. Karena US dollar ini masih menjadi negara yang mata uangnya dipakai di seluruh dunia. Jadi biasanya memang dua hal itu yang dikenal sebagai safe haven. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin investasi, tadi Kak Kenny juga udah share gitu ya portofolio investasi yang bisa disesuaikan dengan tipe resiko sobat menyala di sini gitu ya. Karena kalau yang namanya investasi, apa sih yang paling penting? Sesuai dulu sama kita punya profil resiko dan tujuan investasinya. Kita mau investasi, kita harus nyaman dulu. Jangan sampai kita mau investasi, tapi kita belum siap sama naik turun investasinya gitu ya. Nanti malah investasinya nggak tenang gitu ya. Kepikiran terus hari ini naik, hari ini turun lagi gitu ya, harus gimana gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dulu sama profil resiko kita dan tujuan investasinya. Kalau kita mau ngomongin aset, berarti kalau kita ngomongin safe haven, berarti kan yang resikonya kecil ya, yang volatility-nya kecil. Nah, sebenarnya juga bisa masuk ke alternatif investasi lain seperti misalkan reksadana pasar uang. Ini yang resikonya paling kecil karena isinya cuma deposito atau obligasi yang usianya di bawah 1 tahun, udah mau tinggal jatuh tempo gitu ya. Atau kalau mau naik lebih sedikit bisa juga ke reksadana pendapatan tetap. Nah, bisa dipilih nih, ada yang durasi pendek, menengah, panjang gitu ya. Teman-teman mungkin yang sudah pernah invest di obligasi, semakin panjang tenornya biasanya volatility-nya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi mungkin kalau mau yang resikonya lebih kecil gitu ya, bisa di pasar uang atau di obligasi yang tenornya
pendek gitu ya. Tapi ya kalau kita mau yang resikonya kecil gitu ya, ya harus siap, kita jangan expect potensi imbal hasilnya juga tinggi ya teman-teman, pasti sesuai. High risk high return di investasi itu jalan. Yang namanya investasi pasti ada resikonya, tinggal resikonya yang bisa disesuaikan. Emas pun yang dianggap safe haven gitu ya, resikonya tetap ada gitu ya. Ada harga beli, harga jual gitu ya. Harga emas pun bisa naik turun. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau mulai investasi harus cek kembali ya Kak untuk cek profil risknya ya. Betul, Nah, Vina. kebetulan ini ada yang nanya juga nih untuk Kokeni ya. Kalau kita mau cek risk profile bisa dilakukan di OCBC Mobile nggak ya? Oke, untuk risk profile bisa di Yoxbisi One Mobile udah available gitu ya. Jadi teman-teman bisa isi risk profile di One Mobile gitu ya. Karena kan memang kalau misalnya investasi di One Mobile, sebelumnya kita harus isi risk profile dulu sebelum bisa memilih produk apa yang diinginkan. Itu sih. Oke, berarti sudah terjawab ya untuk Kak Anonymous. Kalau misalnya kita bisa cek risk profile-nya. Nah, kebetulan Kak Astrid, Kak Josephine juga ada pertanyaan lagi nih. Kak Astrid, izin satu pertanyaan lagi. Menurut Kak Astrid, di tengah news perbedaan pendapat terkait The Fed yang berkomitmen menurunkan inflasi dan di lain pihak, Powell lebih fokus terhadap memperkuat pasar tenaga kerja yang dapat berpotensi meningkatkan inflasi karena daya beli masyarakat yang juga bisa lebih baik. Approach yang mana menurut Kak Astrid lebih realistis dan bisa kejadian di tahun 2026? Oke, jadi kalau aku lihat gitu ya, ini mungkin bukan perbedaan yang bertentangan ya antara inflasi sama tenaga kerja, tapi mungkin lebih apa ya, lebih ke penekanan aja sih yang berbeda. Dua-duanya suatu hal yang tetap harus diperhatikan. Kalau kubu yang memikirkan bahwa terkait inflasi gitu ya, fokusnya adalah menurunkan inflasi karena memang central bank itu biasanya adalah mandatnya untuk menjaga stabilitas harga. Jadi kalau misalkan inflasinya belum turun nih ke level 2% gitu ya, target Fed kan sebenarnya in long termnya pengen inflasinya ada di level 2% ya. Tapi kalau inflasi Amerika pada saat ini memang kurang lebih gitu ya, masih ada di level 3%-an gitu ya. Pernah ke 2,9 tapi naik lagi ke 3,1 gitu ya. Jadi kalau ambil range-nya rata-rata ya masih ada di level 3%-an. Sementara target Central Bank Amerika itu pengen turunin suku bunga ke level 2%-an gitu ya. Karena tadi balik lagi mandat Fed itu biasanya adalah untuk menjaga kestabilitasan harga. Jadi kalau misalkan suku bunga udah turun nih gitu kan, suku bunga turun kan sebenarnya itu salah satu stimulus ya yang dilakukan secara itu adalah stimulus moneter yang dilakukan oleh central banknya. Pada saat suku bunga turun, tadi harapannya uang yang beredar akan lebih banyak. Pada saat uang jadi lebih banyak yang beredar, orang lebih punya uang untuk belanja. Pada saat orang punya uang untuk belanja, biasanya inflasinya naik gitu ya, karena kan orang belanja di mana-mana ya, gitu kan, inflasinya naik gitu. Nah, mungkin ini mereka khawatir juga jangan sampai target inflasi kedua persen yang belum tercapai, suku bunga udah diturunin gitu ya, nanti inflasinya boro-boro nyampe ke 2% malah balik lagi naik gitu ya. Jadi kalau dilihat ya, eh, ini lebih memperhatikan mandat gitu ya atas stabilitas harga. Selama inflasi belum konsisten balik ke 2% gitu ya, mungkin masih akan ada beberapa dari kubunya central bank yang pendekatan inflasinya lebih dominan. Tapi kalau dari sisi Powell, perhatiannya adalah ke pasar tenaga kerja. Bukan berarti Powell ignore ya inflasi itu gitu kan. Tapi mungkin ingin lebih memastikan bahwa proses penurunan suku bunga nantinya gitu ya itu nggak merusak dinamika tenaga kerja gitu ya. Kalau lihat tenaga kerja Amerika melemah banget nggak sih, Ri? Sebenarnya nggak sejelek itu kok, teman-teman. Karena walaupun hiring rate-nya sempat turun, hiring rate-nya turun gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi layoff rate-nya juga sebenarnya turun gitu ya. Jadi agak ke net off gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat agak soft memang dari sisi tenaga kerja gitu ya. Fed melihat bahwa ada sinyal bahwa penyerapan tenaga kerja atau pengangguran di Amerika gitu ya, ini soft gitu ya.
soft landing gitu ya, lebih ke soft landing, tapi bukan sebagai ancaman gitu ya terhadap inflasi. Jadi kalau dilihat memang pendekatan apa sih yang mereka ambil gitu ya, bukan bertentangan, tapi mencoba untuk mengkombinasikan keduanya antara inflasi yang bisa turun secara stabil, tapi tenaga kerjanya tetap resilience gitu ya, karena tadi balik lagi tenaga kerja itu juga suatu hal yang harus diperhatikan ya pada saat banyak pengangguran, pengangguran naik gitu ya, ekonomi pasti akan kena gitu ya, konsumsi jadi akan kena, apalagi kalau klaim tunjangan pengangguran naik, nah itu kan juga cost gitu ya buat negara tersebut. Jadi memang kalau dilihat ini eh, bukan bertentangan gitu ya, tapi memang penekanannya aja yang berbeda. Yang coba diambil adalah kombinasi keduanya gitu ya. Dan ini juga yang membuat Powell kemarin juga walaupun suku bunga turunin gitu ya di 2025, dia tetap bilang Fed juga mesti wait and see gitu ya. Wait and see sambil melihat data-data yang ada gitu ya. Jadi sepertinya dua hal ini tetap diperhatikan, tidak memilih salah satu antara inflasi ataupun tenaga kerja gitu ya. Tapi memang saat ini salah satu yang cukup diperhatikan adalah terkait tenaga kerja, jangan sampai naiknya cukup signifikan gitu ya, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Amerikanya menjadi terganggu. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Josephine untuk pertanyaannya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Hai Kak Astrid and Kak Kenny, izin bertanya, di tahun 2025 ada beberapa momentum dipengaruhi oleh sentimen global. Menurut Kakak, resiko global apa yang paling underrated tapi berpotensi besar mempengaruhi pasar di tahun 2026? Menarik ya, ini mungkin resiko-resiko yang hidden itu atau jarang muncul tiba-tiba akan mengagetkan di tahun 2026. Mungkin dari Kokeni dulu kali ya. Oke, resiko apa ya? Bukan cenayang saya, tapi eh, bisa diperkirakan mungkin kan tahun depan tuh kan Donald Trump masih menjabat gitu ya. Mungkin kan Presiden Amerika yang saat ini memang kan kalau boleh dibilang sedikit tantrum gitu ya teman-teman. Jadi memang kebijakannya itu sangat agresif gitu ya. Di mana kalau misalnya kita ketahui sebelumnya itu ada tarif dagang juga gitu ya. Kemudian juga konflik peperangan kemungkinan masih akan berlanjut sepertinya di tahun 2026 gitu ya. Kemudian juga ada mungkin government shutdown mungkin aja kembali terjadi gitu ya kan kita ketahui juga gitu ya bahwa kemarin kan Amerika itu kekurangan dana gitu ya teman-teman bisa apa mengoperasikan ke pemerintahannya gitu ya mungkin akan terulang lagi di tahun 2026 ya underrated iya karena kan hanya berdampak di Amerika tapi mungkin efeknya bisa sampai secara global gitu ya. Eh, Paling itu aja sih sama konflik mungkin ya konflik peperangan mungkin sepertinya masih akan terus berlanjut gitu ya di tahun 2026 ya. Karena kan memang dari Rusia Ukraina ya memang belum berakhir gitu ya kemudian ditambah lagi terakhir itu ada China dan Jepang ya teman-teman ya jadi mungkin konflik sepertinya akan membuat volatility global akan meningkat gitu ya tapi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin Karya mungkin bisa menyampaikan. Boleh mungkin Kak Astrid boleh menambahkan. Oke, thank you. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Kak Kenny gitu ya mengenai resiko-risiko 2026. Cuman biasanya kalau suatu hal yang kaget-kagetan gitu ya, itu biasanya impactnya agak lebih tajam nih gitu ya. Kayak tiba-tiba Trump kenain 100% to China gitu ya, import tax gitu ya. Ya, everybody udah tahu terkait perang dagangnya, tapi karena kaget gitu ya terhadap besarannya gitu ya, itu membuat market biasanya agak lebih shock gitu ya. Tapi kalau suatu hal yang sudah biasa gitu ya, sudah pernah kejadian, biasanya market bisa lebih terima dulu gitu ya. Nanti begitu kayak contohnya apa sih government shutdown gitu ya. Pertama-tama market tidak terlalu bereaksi signifikan terhadap government shutdown ini gitu ya, karena government shutdown itu bukan hal yang pertama kali terjadi di Amerika, sudah berkali-kali, malah pernah kejadian sampai 35 hari, walaupun akhirnya yang sekarang ini break the new record ya sampai 43 hari gitu ya. Tapi karena sudah pernah kejadian ya market somewhat nggak terlalu
worried gitu ya terhadap resiko ini gitu ya. Tapi tetap saja 2026 volatility masih ada terkait resiko. Resiko apa sih? Tadi salah satunya geopolitical tension, perang gitu ya, ketegangan antar negara gitu ya. Em, Mungkin nggak kaget-kagetan gitu langsung pecah gitu ya. Karena kalau dilihat kan kadang yang namanya perang itu belum tentu langsung ada perang senjata gitu ya. Bisa saja ketegangan terlebih dahulu gitu ya. Mungkin nanti ujungnya baru agak ada senjata gitu ya, ada keramaian gitu ya. Tapi kalau awal-awalnya kan biasanya tegang dulu nih. Tapi itu yang menjadi salah satu resiko yang masih harus dihadapi. Tadi Kak Kedi juga udah explain Timur Tengah belum kelar-kelar banget gitu ya. Walaupun sekarang Donald Trump katanya bisa mendamaikan gitu ya, membuat negara-negara ini akhirnya gencatan senjata. Jadi resikonya saat ini di put aside dulu, dikesampingkan dulu sementara waktu, tapi tetap masih ada resiko itu. Belum lagi tadi ditambah Jepang dan China gitu ya terkait si Taiwan ini. Jadi kalau dilihat 2026 resiko apa yang mesti dihadapi? Geopolitik. Kemudian resiko apa lagi? Perang dagang gitu ya. Tadi Kak Kenny juga explain Donald Trump kan orangnya cukup ekspresif ya gitu ya. Kalau misalkan ada suatu hal yang mengganjal gitu ya, dia bisa spontan gitu ya mengeluarkan statement. Nah, cuman kalau Donald Trump ini presiden Amerika, negara dengan ekonomi terbesar nomor satu yang ada di dunia gitu ya. Jadi statementnya dia gitu ya itu bisa mempengaruhi pergerakan pasar modal gitu ya, bisa mempengaruhi market gitu ya teman-teman. Jadi memang mengenai perang dagang ini memang sementara juga bisa diputusai, tapi masih bisa menjadi resiko di tahun 2026. Kalau kita lihat ya, kesepakatan antara Jepang sama China, jadi kan kemarin Donald Trump sempat mengenakan tarif ke China 100% gitu ya, karena si China membatasi dia punya ekspor rare earth yang merupakan salah satu komponen komoditi yang cukup penting gitu ya, terutama untuk sektor teknologi semiconductor gitu ya. Akhirnya berdamai salaman gitu ya di Korea Selatan gitu ya. Tapi kalau dibaca review lagi mereka punya kesepakatan beberapa berlakunya 1 tahun. Nah, jadi tahun depan mungkin kita menantikan nih kira-kira sudah sepakat belum nih beneran gitu ya. China dinilai sudah ngambil barang lebih banyak dari US untuk soybeannya gitu ya. Kemudian juga eh, perdagangan mereka berjalan dengan lancar. Jadi kalau dilihat sementara saat ini memang jadi diputusai gitu ya, terutama sudah tercapai kesepakatan, tapi masih harus dilihat di tahun 2026 dan kita masih melihat ini masih bisa menjadi resiko di 2026 nanti gitu ya. Kemudian juga hutang pemerintah secara global kalau kita lihat slide tadi memang pemerintah ini 2026 mau kasih stimulus nih, mau kasih bantuan dari sisi fiskalnya gitu ya. Tadi beberapa negara kayak Amerika, kemudian Jerman, China menambah mereka punya defisit gitu kan. Nah, kalau defisit berarti kan utangnya jadi melebar gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat nih memang tujuannya adalah untuk kasih stimulus secara fiskal gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba hutang yang melebar ini membuat yield obligasi tiba-tiba naik, ya ini juga bisa membuat market jadi kaget gitu ya. Kemarin Jepang gitu ya, yieldnya tiba-tiba naik gitu ya, itu bikin market lumayan kaget gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin Jepang kan tidak sebesar China, tidak sebesar US gitu ya. Jadi kalau dilihat ya dampaknya nggak berkepanjangan gitu ya, jadi perhatian gitu ya, sempat jadi pantauan gitu ya. Tapi kalau dilihat overall belum memberikan dampak langsung secara signifikan gitu ya, terutama ke pasar equity. Terus kalau dilihat gitu ya dari sisi geopolitical tension, kemudian juga dari perang dagang, kemudian juga dari salah satunya adalah pelebaran hutang gitu ya, kemudian juga perlambatan ekonomi terutama China kalau turunnya lebih banyak dari perkiraan gitu ya, itu juga bisa menjadi resiko di 2026 nanti. Oke, thank you Kak Astrid dan Kak Kenny untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak
Anonymous. Ya, selanjutnya Sobat Menyala, aku izin lanjut. Nah, karena tadi udah denger nih insight-insight dari Kak Kenny dan Kak Astrid, di sini kalian juga udah bisa mulai investasi. Ingat kembali lagi kalau misalnya Sobat Menyala ingin mulai investasi, boleh langsung dicek risk profile-nya sudah ada di OCBC Mobile. Lalu juga kita harus lebih aware dengan kondisi keuangan yang akan terjadi mau di tahun 2025 ini, akhir-akhir menjelang akhir, atau juga ke depannya nih di tahun 2026 kayak udah dimention oleh Kak Astrid dan Kak Kenny, mungkin dari segi geopolitiknya atau perang dagangnya kita juga harus lebih perhatian nih, supaya kita nggak salah juga investasinya. Nah, Sobat Nyala boleh banget langsung buka Nyala dan dapatkan cashback hingga 1 juta rupiah dengan FFC XRM. Untuk info lebih lanjut bisa di web.ocbc.id/ffcxrm. Nah, untuk khusus nasabah yang setia dengan OCBC, bisa mengikuti kelas Ruang Menyala dan dapatkan benefit yaitu cash reward hingga 1 juta dengan bonus saldo tabungan emas 50.000 dengan periode program 11 Desember sampai 14 Desember 2025. Langsung saja di web.ocbc.id/ffc-nb80. Nextnya. Nah, karena ini udah akhir tahun juga, untuk sobat-sobat menyala yang mungkin punya ide atau wish list keinginan sobat menyala kelas kita seperti apa di tahun 2026 nanti, boleh banget langsung scan dan isi surveinya langsung. Boleh langsung ambil handphonenya dan di-scan. Selanjutnya, sekali lagi aku mau ngingetin jangan lupa buat follow Instagram @ruangmenyala dan juga batavia.reksadana untuk lihat kegiatan-kegiatannya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk screen capture kelas hari ini dan di-share juga di Instagram. Jangan lupa untuk tag @ruangmenyala dan batavia.reksadana. Nextnya. Nah, kita juga ada financial fitness check up yang seperti aku mention, kalau misalnya kalian sudah jadi member Ruang Menyala, bisa langsung financial fitness check up, bisa langsung di-scan. Nah, dari sini kalian bisa lihat nih report kalian seperti apa. Apakah kalian udah financially fit? Dan tenang aja, ini juga tesnya bisa dilakukan secara berkala. Jadi kalau misalnya kalian merasa udah lebih healthy secara financial, boleh langsung dites lagi. Siapa tahu nilai skornya meningkat ya. Nextnya. Ada financial consultation juga dengan in-house CFP Ruang Menyala. Kalian hanya book konsultasinya di www.ruangmenyala.com/consultation atau scan langsung di sini. Jangan lupa jadi member Ruang Menyala dulu, baru isi data diri dan pilih trainernya. Lalu tinggal tunggu jadwalnya dan kalian bisa langsung konsultasi secara online. Nah, karena ini juga udah akhir tahun, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk stay up to date untuk info kelas dan bisa dicek langsung di www.ruangmenyala.com dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Ruang Menyala. Nah, thank you Kak Astrid dan Kak Kenny untuk waktunya hari ini. Thank you juga udah sharing-sharing nih ya insights-insightsnya untuk Wild Outlook di tahun 2026 nanti. Hmm. Thank you, Queen. Thank Thank you, you, Sobat Queen. Menyala. Thank you, Kak Kenny. Thank you, Karya. Oke, thank you, Sobat Nyala. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di kelas Ruang Menyala. Bye-bye. Bye.